Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran, ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya sira kabeh ning ingsun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama. Nah, makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid, mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai ke Jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa misalnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya. Menghabiskan meteran berapa? Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Wah, enggak apa ya? Semua aja kita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa bang. Terus masyhur Sayyidina Ali mengatakan, "Atajizu an wasfi makhluqin miswa." Masa ngadepi neraka saja sesusah itu. Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadinya itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam, itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak bikin neraka atau kita ini adalah orang yang sudah berdiri sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa tidak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap. Semuanya harus peduli sama yatim piatu, ya sudah satu kebaikan. Bahwa kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsi. Itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattakullah, kualitasnya itu tentu tinggi fattakullah atau fattakuni ya, karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah, bukan nunggu karena Allah bikin surga atau apa. Itu dalam ilmu tasawuf itu kita tadi ya, mungkin kelasnya tidak sampai seperti ini dan tidak perlu seperti ini nanti. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar. Apa? Ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah berarti mitra mudakan. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke berkata Allah, kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Berarti kan jadi panjang, apa? Makanya masih ada guyonan, ini guyonan sufi, tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa. Gitu. Toat terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat, terus ditoat terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orang, ya Allah. Ibadah saya, katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan. Kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Ternyata, ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu, karena sudah jadi sudah karena artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi.
Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali nggak konangan itu ya sudah lampu merah. Gitu. Tapi kalau karena cinta, konangan ya tetap nggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah itu ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi. Orang ganteng kalau mereka orang lain gimana? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada gitu pasti ya teruskan. Jadi faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal. Pakai cerita qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita. Cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat menghentikan qalu salam. Terus Nabi Ibrahim dia qala salam. Jadi yang agak aneh tapi diberi saja. Wastak rodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikron warad ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qatlan. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi kalau bahasa Indonesia itu pedet, masa bahasa Indonesia nya pedet apa? Asam. Alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi pedet itu, tapi pas membayar pakai sapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat itu ada yang protes, ya Rasulullah engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi atau pedet dan kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Tetapi ngedikan khairukum ahsanukum qatlan. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata bangun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba, tapi yang ngaramno medit. Lah orang-orang soleh sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba, tapi nggak ngaramno medit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini tidak usah dalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, loh. Riba yang haram, tikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat nanti saya nelpon ya pakai pulsa, kirim utusan ya pakai utusan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nadanya dia ke saya aja sudah menghabiskan tiket berapa? Tapi sampean bisa ngelik, salahnya sendiri nanti, wah ya repot. Sampai nakal ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan itu. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan itu aja nggak usah dikhususkan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Sapi. Nyaurnya sapi. Ketika kita tanya jawab Nabi, khairukum ahsanukum qatlan. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing, ngadepi itu paling pusing. Jadinya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai pastinya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran bentrok aja. Waktunya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, pasti aku mau tolong ewu, kita selalu tolong ewu itu ada dapat cilok. Lah yang ngutangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak?
Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi sudah dikiaikan ternyata nggak final kan nggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jangan jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaan. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Gus sapinya itu andekan masih itu anak cucunya sudah bayar. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Itu nak urip sapi mula, nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel karena itu sinyal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba yang takut medit ya. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah terus. Tak suruh nggak usah. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya ditawar 20 juta. Wah, kok itu sapi itu 1 juta, berarti kurang 5. Ya tak akan ngeleng-ngeleng. Sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar, ya itu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di sini. Makanya konversi utang, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu biar saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Makanya ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Sudah ini enggak kajian debat tentang itu malah jadi fitnah. Saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya. Ini mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya. Kita cerita apa? Nabi itu wastak Rasulullah bikron tapi warudja ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang. Di semua riwayat apa? Bukannya pedet, nyaurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Bisa teruskan. Faslun fil ihsan fil ghorsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW di sana, "Ma'min muslimin yang risu ghorsan ilaka nama ukilamin hu sodakotan, wa masuri kominhu sodakotan." Jadi Nabi itu kadang ngendikan, "Wa ma'akala sabu fawalahu sodakot." Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sudah. Bahkan Nabi itu kan ada yang dicuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa masuri qaumin ya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ingat ini. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditaburi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medite ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalahkan siapa? Nyalakan yang dibukin apa nyalakan yang ini? Nyalakan yang dibukin. Nah yang nyuri yang karwan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngintikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih sulit kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia.
Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh. Itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, temen-temen akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu warung, itu di fikih itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu. Ya. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Dan di fikih itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Itu seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat itu. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'atoh. Fikih itu bakas bek apa? Mu'atoh. Bek mu'atoh itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti ya seorang lagi tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan enggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per satu itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata balik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, yang punya saya. Mau apa kan kamu? Kamu aja selonang-selonong makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marun itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, ini gedang goreng gini pinten. 1.000 dek, ini dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten. Ini tela goreng harganya pinten 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung ini yang ngelok. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab ulima ridho. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung mono kok paham, kena butuh yang berjupu. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja, nggak usah berarti Gus Pak ngalatan nyolong ya enggak. Kamu itu gak menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngintikan wa masuri kaum sodako yang dicuri pun berstatus sodako, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekor. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sodako nyatanya yang punya ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sodako. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sedekah? Ya nyurinya ya ada, sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih. Wa ma sumika minhu sedekah. Terus wa ma akala sabu fa wala sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'atoh.
Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'attah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan bidang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih itu Pak. Saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya di Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajar di sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai tidak pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar tas punya apa? Pinjam apa gasal? Nggak pinjam apa gasal? Dikatakan gasal kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian VR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada bab baru. Bab bagaimana transaksi sing lima itu tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti itu. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan bidang goreng itu ya seneng karena dianggap set, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masanya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian asal ngulik pas 2.000, ternyata di luar dugaan harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu. Mesti pesan saya, tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti didian dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarif apa? Karena kalau akad-akatan terus kan capek ini yang fakulnya. Ampun tuh dia kalau berdiri bener di dalam goreng harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waiser itu nggak pernah diwaiser. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waiser itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan dari uang saya, tapi uangnya orang sufi. Jadi kalau ngirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau dulu kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu tetap. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh nggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulama ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantung. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulama ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga nggak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulama ridho. Kira-kira orang itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil juga milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin. Pak, tadi saya ngambil diganjengan, itu gimana? Ngomong kok pamit ya cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu nggak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang belum tak kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Jika dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya, kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga.
Kata Nabi Musa, Nabi Isa, ibadatut tujjar. Ini ibadahnya pedagang. Kalau makan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadatut tujjar. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadatul ibad. Ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan. Dia majikan, dia rektor, dia pimpinan. Itu namanya ubad, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga, itu orangnya happy. Coro Jawa itu badannya klemis. Klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman. Ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungin. Ibadatul muhibbi, bahasanya orang yang mencintai. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis kecil Allah ngendikan gini. Ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ini masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Dikata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'an. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga wala naran dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan an uto'an. Apa tersaku itu ora pantes mbok sembah. Dia tetap pantas gitu. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya orang yang sering bikin analogi tentang ilmu hakikat. Misalnya gini, sampai nggak tanya, ini warnanya apa? Sampai jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali. Nggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas nggak teman? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen jadi wali nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan, masalah di rumah, maksudnya gak masalah di kamu. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya udah lah Gusti rugi ngapain? Ini kan masalah gitu. Makanya sebetulnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat Rahman, sangat Ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi bahasa apa. Maka dalam cerita-cerita Sufi itu masyhur itu. Suatu saat Rabi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau bakar surga dan memadamkan neraka. Kenapa ini? Doanya Rabi'ah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri. Tidak usah diisi saya saja. Karena ini sudah ilah dari jati hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan.
Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UII tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI, saya nggak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan nggak pramugari nanti, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah, karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan di mana-mana, Tuhan kapanpun sebagai dikatakan oleh Sayyidina Salam. Beda ada cerita. Ya ulang lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear, tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti. Makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab dulu bilang apa? Al-Qibtiyah, apa? Al-Qibtiyah. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah. Artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, ini kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal muala cerita, beliau di kawasan Madian, saya pernah jual di Musa itu sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajah ummatan minan nasiyas pun, orang rame-rame mengambil air, terus wajah min dunihi imra'ataini apa? Taidan. Qala ma khatbukuma, terus qala la nasqi hatta yasbira al-a'u wa abuna syaikhun kabir. Terus ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak boleh jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Karena nanti jadi makludan di taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu mengaturannya gitu. Enggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu harus satu. Jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah gitu. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wa'abuna syaikhun kabir. Kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat, kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah kamu ngambil air di sini, kata Nabi. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi, dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda, lah ini kalaunya ada katanya, ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda, ganteng, baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina Nabi Sallam. Adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi tidak bisa kita cara Jawa modal matur nuwun itu tidak bisa. Jadi itu keliru, itu enggak modal ya. Sehingga dibabkan faslun fi mukafaatil ihsan fi misli al-afdhalah. Jadi bab
seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah. Ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh, asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih upah itu nggak baik, karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang terus bilang, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama ndak itu beda. Saya ulang lagi, ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi pada kalimat ajroma saqaitalan, pakai kata ajrum, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan apa? Upah, jadi lebih kasar kan. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau bergerak. Karena cerita-cerita itu entah kenangin entah apa, yang jelas nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok gitu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak, kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang tidak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu gak ingin dapat apa? Balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik, orang atur nuwun tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar. Yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usul putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi, putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini qawiyyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat itu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Kalau orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena yang lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi karena bisa ngangkat batu? Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib ngendikan, inni uridu an unkihaka iftabnataya hataini ala anta jironi sama ni'ajat. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asya'a. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau mendikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu menghentikan beliau apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asya'a. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian ya, dari Fir'aun.
Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putri. Terus kata Nabi Syuaib, fa'in asmamta asron famin inti. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya nggak apa-apa. Ada kalimat lain, wama uridu an asyukka alaih. Tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Jika cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syuaib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti tidak dari bapaknya tapi dari mertuanya. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu agak apa sejarahnya. Di kadang-kadang mantu itu sopan harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada satu mantu model balsem dapat warisan. Jadi kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram karena trik itu kategorinya itu trik. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak kanggu kalau dalam faraid mantu itu orang enggak kanggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti. Jadi masalah istihad itu gak kena ditebak. Kowe di santri ayu mungkin gak di dosa ngenyek, dosane syahwat. Di santri elek ora dosa syahwat, dosane ngenyek. Yo nana ya iki kiai ini ceritanya kan do latihan kiai ini Abdurrahman Sekaf nih. Nah IE mulai lahir kiai ini latihan be kula. Wong santri kula mulai alit nih. Ana wong gak gelem kancanan wong sugih. Yek bidin. Alasane nak kancanan sugih iku marai yang hadis-hadis itu Nabi wa yuhibbul fuqara ngene-ngene. Kancanan nang melarat terus. Tak takoki kenging napa jenengan kancanan melarat terus. Jare niku Gus, nek kancanan sugih ku mari tomak. Jebule tak delok kancanan nang melarat iku mergo kena nggo kongkonan ya. Dikongkon ngalor ngidul. Lah kancanan sugih gak wani. Kan gak wani ya ngongkon bupati roan, bupati ngecet. Nek supri-suprian kena ya digo. Jadi intine nek masalah sosial lu kabeh masalah. Mulane dawuhe Nabi diwarai pangeran nak masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ilahin. Asal dunya masalah sosial politik wa sosial ekonomi orang mesti kabeh asal jenenge dunya. Monggo sareng-sareng maknani Sahihul Bukhari. Ya, dari akan kersane Habib Bidin Al-Kaf, Habib Muhammad Bakil, Habib Bakar Al-Idrus dan Habib Alwis dan yang kula hormati. Niki sing waoso Habib Abdurrahman Sekaf. Niki murid paling mangkel nomor dikongkon ra kenek wong Habib. Jadi kula nak dicucuk murid kula sing Habib bingung. Nak ra nyucup Habib ora sopan, nyucup wong Jawa dicucup Habib. Daripada bingung ora usah salaman. Tapi mun pinter niki Habib Zain Al-Jufri ini mulai alit nggih santri kula niki sing jarene kula alim barokah jeding kula nate dienggo dus-dusan piyambake. Tukang nyemplung jeding niku. Kula badhe maos hadis sahih dengan pemaknaan sing luar biasa. Terus kula suwun sing ditakdir ora pinter kedah bangga. Hari ini kedah bangga. Mergo Nabi namung dawuh mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud kula ngeten, kula niku nak tahlilan dipimpin Abdurrahman Sekaf niku bingung mergo tambe fikuli lamhatin wa nafasin sak teruse. Iku nak nganti dadi ajaran wong ape mati ra sida perkarane la ilaha illallah fikuli lamhatin. Dadi mulane bodho iku penting kersane ilmu niku mboten repot-repot. Mboten iki tenan, mboten guyon niku wonten ilmu niku Al-Kaf niku. Kula baleni malih nggih. Sing didhawuhna Nabi itu mengikat. Sing didhawuh Nabi mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi nak kabeh kiai iku maca al-mazkur bi kulli lisan al-ma'ruf bil ihsan iku wong ame mati ra sida ya perkarane ngapalno fi kulli lamhatin wa nafasin sak terus. Niku nggih tahlilan mawon nggih aja dienggo napa mati. Mergo nek dienggo mati ku dadi repot. Mbok niki mboten guyon tenan. Jadi saya sering baca teng Syurahul Bukhari, penyarah-penyarah Bukhari maos teng kitab-kitab kathal. Itu diantara kelebihannya Sarah
Itu Nabi kalau ngendikan itu harus ditafsirkan dengan seluas-luasnya. Misalnya nyon sewu Nabi ngendikan mangqala la ilaha dakhalal. Tapi Nabi piyambak khina tufiya khina qaruba ajalu. Ketika Nabi meh wafat, bahasa alusinu intaqala ila rafiqil a'la. Nabi mboten ngendikan la ilaha illallah tapi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la napa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Nggih kula baleni malih nggih. Nabi kan sing ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Tapi Nabi piyambak ketika badhe intaqala ila rafiqil a'la niku ngendikane Allahumma ar-rafiqal a'la. Gusti kula siap kepanggih jenengan gini ku zat sing ar-rafiq banget welase. Al-a'la sing luhur. Akhir ulama nyimpulno, cek kue muni Allah Allah nggih angsal, muni subhanallah nggih angsal, muni alhamdulillah nggih angsal ngurip lara kabeh kok alhamdulillah meh mati. Niku nggih angsal. Mergo maknane la ilaha illallah iku semua zikir sing ning kono nyebut agunge Allah niku cukup nggih sangu napa? Mati. Niki penting kula aturaken kersane jenengan ngertos teng Syurahul Bukhari diantarane disebutaken Nabi piyambak sing ngendikan mangqala la ilaha illallah badhe wafat ngendikan seperti Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab niku wonten niku ya bidin kiai ku fanatike kapundhut Jumat iku ora karuan. Niku rubahe gara-gara kula nyek. Wah anggere cerita ngrono wong kapundhut Jumat oleh kepengin tenanan. Marine arep-arep Jumat niku kula gojlok. Tapi sing ngendikan fadilah kapundhut Jumat itu kapundhute Senin. Akhirnya ganti haluan. Ya wis sedongakno aku mati Senin. Masalahnya kutub Said Abdul Haddad kapundhute Selasa. Nak ngono Selasa Gus. Imam Bukhari kapundhute dina Setu. Akhirnya dekne bingung, ya wis kok sak mati-matine. Sementing aja wayang sarapan jare tiang-tiang niku. Kula nu gak ada kanca, kiai tunggal teng kampunge. Niku senenge ra karuan. Niki kebetulan Jawa Timur dadi ra direnes. Wong mati ya dekne, wong sunat dekne. Opo ae dekne? Lumayan kan 50-an ping sekian peristiwa. Manakipan ya dekne. Niku nanti seneng ya. Seneng banget mergo kiai tunggal dadi hasilnya ora dibagi-bagi. Suatu saat pas tengah-tengah seneng iku wae tengah-tengah sarapan dikabari ono wong mati. Pagi mulu, suwe-suwe sadar, jebule dadi kiai tunggal ora enak. Angger badhe lunga ora wani, mergo wedi nek nang mati, apa ora wani. Ternyata di kiai pesaing enak, sak kampung kiai ini 10 kan ke lunga ya bebas, tapi hasilnya dibagi-bagi, tapi kan rati. Dadi dene eling ya. Eling ya Allah Gus. Pak, mati kok wae sarapan kok gelem ra gelem lakone dekne wong kiai napa? Tunggal. Terus dadi kiai tunggal iku plus minus no. Terus niki cerita rilek-rilek tapi jenengan kersane ngertos. Wau kula mun matur ya Amang, istihad iku nak bener iku ganjarane loro. Ajron iku ganjaran. Ganjaran iku upah sing saking Allah taala. Nak gonta-ganti pilihan iku ujrotan untuk upah loro berarti wong dhisik milih iki bariku kok ganti, mboten falahu ajron tapi falahu ujrotan. Untuk napa? Untuk bayaran loro terus. Nek sing hadis iku falahu napa? Ajron. Jadi istihad niku nak bener diganjar loro ganjaran lho. Tapi nak napa sakniki kok beda pilihan gonta-ganti iku bahasa Arabe iku falahu ujrotan. Ini apang sih jenis niku jenis falahu ujrotan. Lah nak pindah-pindah telu berarti falahu salah satu. Nggih pokoke masalah dunya digawe biasa mawon mboten akidah. Penting milih pangeran, milih Allah Rasul sing damai mergo perintah Allah Rasul. Dados di bab-bab sosial kula cerita gini tes ngaji Bukhari, saya ndak melenceng dari tema Bukhari. Wau didawaken ketika Sayyidina Umar itu koruba ajal. Niki wau diwaos Salan Habib Hamid. Ketika Umar itu Sayyidina Umar koruba ajal. Itu ditanya sama orang-orang. Dan penanyanya itu agak provokatif. Penanyanya ini agak provokatif. Oh betul. Kalau waca ke kersane jenengan ngertos nak kula ora gawe-gawe. Mboten kersane mboten. Teng mriki 600 hadis itu 2203 nomor hadis ini. Qila li Umar ala tastakhlif? Qal astakhlif. Faqad istakhlafa man huwa khairum minni Abu Bakrin wa in atruk faqad taraka man khairun minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dados Sayyidina Umar itu pernah didatangi seseorang yang agak provokatif. Andaikan orang itu ro'il ghanam, orang yang menggembala kambing, kemudian dibiarkan di hutan tanpa dia jaga, itu mudhoye ndak? Orang ini menyia-nyiakan kambingnya ndak? Ya iya. Makanya jenengan sekarang harus nunjuk pengganti jenengan itu siapa. Orang kok mati mawon bablas terus gak mikir napa? Umat gak mikir rakyat. Tapi napa dawuh Sayyidina Umar? Kalau saya menunjuk khalifah, maka itu pun pernah dilakukan seseorang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar kurba ajalih nunjuk Umar terus penggantinya. Dan kalau saya tidak menunjuk pengganti saya, maka tidak menunjuk pun itu pernah dilakukan orang yang lebih baik ketimbang saya dan lebih baik ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu boten nunjuk penggantinya. Tenggene madzhab ahli sunnah wal jamaah. Artinya di bab-bab sosial itu kalian Nabi tidak meleringan mawon. Karena masalah sosial itu akan bergerak. Ya izin untuk putih-putih ngaku santri kulo, tapi nak pilihan-pilihan ini mboten. Oh, piyambake gak ada objek piyambak. Mboten nurut, mesti mboten nurut wae kulo. Gak ada hitung-hitungan piyambak. Falahu ujratan wa. Ya amang nggih sami meniki khusuk lagi, pokoke bab-bab wonten mboten nurut kalian. Kulo nggih mboten kepen dituruti masalah-masalah ijtihad. Dawei Izzuddin bin Abdissalam ini ngeten masalah ijtihad. Selain masalah tauhid, saya ulang lagi, selain masalah tauhid itu Allah punya sudut pandang yang bisa membatalkan hukum-hukum sosial. Niki cerita sampean aja anut santri-santri ini. Wonten kiai niku khusuk ilmu. Khusuk ora gelem di santri ayu, ya ora gelem di jamaah majelis taklim wong ayu-ayu. Serge elek-elek. Lah sing kiai kaya Zain niku seneng sing ayu. Normal lah niki ya Pak. Zain niku santri kula mulai alit. Tak kula niku mboten cocok sekalian kiai-kiai sing ngaji kalian tiang-tiang ayu. Fitnahe gedhe. Mari sahabat mari ngene-ngene. Tak takoki deh. Kowe ora disusul sahabat. Sahabatmu dosamu ngenyek. Lah nak santri elek Gus, merongos kan gak sahabat. Oke. Sahabat yo dosa iki, ngenyek wong merongos iku yo dosa. Akhirnya nak ngono lah nak santri loro terus berarti dosane loro. Nak ro sing ayu sahabat terus sing elek ngenyek. Berarti agak ganjaran blas. Ya mbah urusanmu. Jadi masalah istihad itu gak kena ditebak. Kowe di santri ayu mungkin gak di dosa ngenyek, dosane sahabat. Di santri elek ora dosa sahabat, dosane ngenyek. Yo nana ya iki kiai ini ceritanya kan latihannya ini Abdurrahman Sekaf nih. Nah IE mulai lahirnya ini latihan be kula. Santri kula mulai alit nih. Ana wong gak gelem kancanan wong sugih. Yek bidin. Alasannya nak kancanan wong sugih iku marai ning hadis-hadis Nabi wa yuhibbul fuqara ngene-ngene. Kancanan wong melarat terus. Tak takoki kenging napa jenengan kancanan wong melarat terus. Jare niku Gus, nak kancanan wong sugih iku mari tomak. Jebule tak delok kancanan wong melarat iku mergo kena nggo kongkonan ya. Dikongkon ngalor ngidul. Lah kancanan wong sugih gak wani. Kan gak wani ya ngongkon bupati roan, bupati ngecet. Tapi nak supri-supri kan kena ya digo. Jadi intine nak masalah sosial lu kabeh masalah. Mulane dawuhe Nabi diwarai pangeran nak masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ilahin. Asal dunya masalah sosial politik, sosial ekonomi ora mesti kabeh asal jenenge dunya. Jadi eling-eling dadi masalah dunya, masalah sosial iku ora mesti kabeh. La'allahu fitnah. Kayak kancanan wong sugih kadang ya tepak enak dijak bangun pondok kena. Kancanan wong melarat jebule ke malah otoriter. Kongkon roan terus bengi jek bokon mijeti. Dadi gayane kancanan wong melarat jebule memperbudak. Ora jelas kabeh. Gayane wae kancanan wong ayu jebule amen ngenyek merongos gendut. Wonten iki cerita. Lah iku masalah istihad. Dadi masalah istihad kados kula ngenten lho ngaji mek jenengan. Kula bentuk ganjaran ora ya ora, ketoke ya ora. Mereka nak malaikat cara pandang ini, bahaya piye itu. Wono Habib malah dekne sing mulang gak sopan. Iso wae gak entuk ganjaran aku. Tapi iso wae malaikat cara pandang, bahaya capek nurut. Kon mulang ya mulang, kon bubar ya. Oh, masalah sosial itu mboten jelas. Masalah sosial itu mboten jelas. Karena ya sosial. Jadi ya sosial. Makanya muamalai Nabi teng pangeran agar masalah sosial itu nggih mboten konsisten dan itu enggak apa-apa.
Wonten nabi asmane Nabi Wah Yahya niku seangkatan kali Nabi Wah Isa. Sing sitok nu ceria. Ibadah ceria, kesehariane ceria. Digojlok mek nabi-nabi sing khusyuk. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Aku roh kowe amen guyu men guyon kaya-kaya ora ana azab, ora ana sukhtuwah, ora ana makruwah. Terus sing nabi sing senengane guyon niku gojlok mek nabi sing merengut sing. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Wong kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Dan itu terus akhirnya dadi khauf kalian apa? Roja. Misalnya cahi lho sing teko kula merengut kaya orang pangeran kan tersinggung. Bocah kok ngono. Kaya-kaya aku ora Rahman Rahim, wong kok bagane merengut. Nah tapi nak misalnya guyu terus, bocah kok ora roh aku sadidul iqab. Lah itu kan ya sudah seperti itu masalah sosial. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi ya wa anna adabi wal adabul. Terus wonten istilah khauf kalian apa? Roja. Wonten tiyang niku nak jamaah kok ngarep terus. Mosok dipanggil Allah kok terlambat. Jamaah shaf awal terus. Yo kesane iku musyaroah ilal amri. Ilal khairat. Tapi dekne kesayangan wali sing nak jamaah kok guri. Wali takok ilah kowe kok guri jare. Aku iku ngrasa ora sopan. Sawangane kok sok-sokan pareng kok ngarep. Dadi kangkang biasa jamaah kok guri, tak golekno dalil. Jadi ternyata dekne kok guri niat sopan. Kok sok-sokan pareng. Kayak duwe orang dalam saya ngono. Jadi ning masalah sosial itu hukum malah nih masalah istihad itu sing di luar tauhid, di luar akidah itu nak salah wae jek digan. Kula niku yek bidina ana santri kula alumni kok mesra mbek bojone, sering sowan kula mbek bojone mesti kula amu. Mesti ke cara bener. Wong kok mesrane ngono mbek bojo. Tak Gus kok saged. Wong nak terlalu mesra mbek bojone mesti ke lali mbokmu. Jatahe ngamal mbokmu tuku beras, entek go wedake bojomu mesti. Lah tapi misalnya ana santri kok ora mesra mbek bojone, kok pegatan golekne bojone iku ya repot. Kene diberi, milih mesra ta ora kan ambek bojomu? Ah ora ngandel. Mesti mbok iku, mbok mahabbah iku. Rai rezeki pas-pasan senengi bojo mesti efek donga iku. Efek jampi-jampi iku mesti. Sekali sadar mesti ngamuk yakin. Mesti iku. Ya nak dungane sementek isi meneh. Dados masalah-masalah sing masalah sosial malih. Nabi itu nak mesra kalian Sayyidah Aisyah, nak ngundang nanti ya Khumairah. Khumairah itu putih kemerahan atau merah. Nak bojomu itu ora iso diundang Khumairah ngirenge ngono. Ya dadi yo mesra tenan. Dan Nabi itu nggih ngalami hal sing normal, badhe kapundhut normale tiyang. Meskipun Nabi itu orang spesial, tapi ning muamalah keseharian kados umume tiyang. Badhe kabudut nggih panik, umum panik nggih kepengin para garwa sing paling ayu. Panik Sayyidah napa? Aisyah. Ketika ning omahe Saudah nggih tambah loro, Saudah ora pati ayu. Sampai pamit Saudah tahu diri, jatahe Saudah dikekno sinten Sayyidah Aisyah. Terus normalit yang badhe kabudut nggih pengen ketemu putrine, nunggu Sayyidah Fatimah Az-Zahra ditimbali. Tapi ning bab-bab Nabi sebagai orang spesial. Iki rungokno pri. Sayyidah Aisyah ku ayu, ayu banget, perawan. Jajal turu terlentang ning ngarepe Nabi. Tapi Nabi dengan kelas sosialis sing Sayyidul Khalqi salate diterusno ya. Lah ki bojomu elek ora mbok terusno. Kira-kira bojomu ora pati ayu lah. Wae salat terus turu terlentang ngarepmu. Kowe milih salat ta? Mboten bojone sing ora pati ayu lah. Jawab ya. Ah tenan. Terus Nabi itu Sayyidah Aisyah ayune ngono, terlentang teng ngarepe. Ketika dengan kelas sosialnya sebagai Sayyidul Khalqi, niku dibaro ya. Malah diken mire, dari ini ata'abbadu li rabbi, wonten sing maca ata'abbad li rabbi. Aku baro le, aku tak salat wae. Pebri misale bojomu ngajak terus kowe kangen pangeran, milih ndi? Milih ndi? Pere santri musi tok, balen niku
Wah. Hadise wa fi buti ahadikum sedekah. Mesti sebab apali iku. Rai-rai ngene iki ya, apale hadis-hadis ngono iki. Lho niki guyon ibadah, timbang sampean guyone ngenteni ndek dhuwit malah materialistik. Pokoknya zaman akhir hadise inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaron. Sampeyan umatku sing pilihan nak sing guyu banter. Mergo bukti syukur apa bukti? Syukur. Aku nangis ora wali, tok guyu wae. Ya ora ngono. Dadi Sayyidah Aisyah terentang. Niku malah didhawuhi kalian Kanjeng Nabi, "Dari ni ata'abbadu li Rabbi." Barno ya aku tak ibadah. Kowe ora ngarep bojo rapati ayu wis ora kok bertahajud. Apa meneh ayu anyar, terus ora ngarep tahajud yakin ora ngarep. Jadi ning bab-bab sosial niku nggih semua orang-orang pilihannya Allah itu ya tidak konsisten. Karena sosial ini tebakannya susah. Nabi itu suka ngasih fakir miskin, tapi ketika nyuwun sewu iku jadi menena bubukkan dan tidak mendidik. Niku Hakim bin Hizam riyen nak ngelem Nabi wong apian, angger aku njaluk mesti dikai, njaluk dikai. Tapi ketiga keempat Nabi Hakim donga iku ngene. Nak wong tukang njaluk iku ngene. Walhasil terus Hakim bin Hizam niku demi Allah saya tidak pernah minta lagi. Mergo ya repot. Engkau dibakukan tidak ngasih, ternyata dia butuh banget. Dan hari itu kalau tidak kamu kasih tidak bisa makan. Mbok kae terus engkau nang dadi mental orang mergawe. Itu masalah sosial itu kan. Mulane kula nu dikenangan, ya bijine iki lho cerita. Wonten preman nembe tobat ya. Wonge sik tatonan, wis preman. Adzan ning masjid, ya kadang saenake dhewe. Sitok kiai muni aja, wong masjid kok nyuwun kaya kurang muadzin sing saleh wae. Ngapang iso nyanyi. Tapi nak sing apik terus ngupahi barang, Bang, biasane Bang rada repot masalah itu. Buat opah akhirat, Bang, tenang ya, ora usah tersinggung biasa wae. Tapi nak cara bapak, preman terus dadi tukang adzan niku apik. Nak menawa barokah adzan terus isin meneh dadi preman. Kiai liya nentang wong masjid kok diadani. Cara sampean dadi kiai milih sing ndi? Lha itu masalah ijtihad. Ya tak baleni neh ya. Gak ben sampean ngerti dawuh Nabi nak ijtihadku salah untuk ganjaran siji lho ya mboten kok nang pikir nomor 1 ganjaran siji. Nak bener untuk ganjaran loro. Nak bener banget telu ora ono. Yang cara bapak ya keben nak menawa barokah adzan terus ape maksiat neh isin. Sing kiai-kiai bagian khusuk ya aja wong masjid kok koyo ora ana wong saleh wae. Lagi-lagi ini masalah apa? Ijtihad. Jadi ijtihad itu yo ijtihad. Makanya di bab ijtihad niku dawuh ulama usul fikih, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Karena nggih mirip-mirip. Lan kula niku nyuwun sewu nak diundang pengajian-pengajian dhewe jarang gelem. Mergo pun kathah sing purun. Umpama kabeh ra gelem kula gelem. Kula nak teng pondok kula niku makmum. Umpama rata-rata kiai kok makmum, kula dadi imam. Berhubung rata-rata kiai dadi imam, kula dadi. Karena kalau semuanya jadi imam nanti dikira syarat sahnya sholat itu imamnya harus kiai. Padahal Nabi ngendikan shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Makmum sapa oleh. Lah niku istihad. Tak balen niku. Jadi istihad itu napa nggih? Angel-angel gampang. Wonten kiai, wonten wali niki rasa nut tapi niki rada berat sampean anut. Sufyan As-Tsauri ku wali, senengane nekani jenazah sing teko mung sithik. Nak sing teko akeh dekne ra gelem. Ditakoki, "Lah kene apa kok ngono?" Angger sing teko akeh berarti zaman urip kakean mudahan, nah mulane kancane akeh, kabeh diyani. Ora jelas mesti wong iku sing. Tapi ono ulama wali sing model nak sing teko akeh berarti kancane akeh, nak kancane akeh berarti sosiale apik. Tapi nak Sufyan As-Tsauri gak. Nak kancane akeh berarti mudahana. 01 yo nggih, 2 yo nggih, 3 yo nggih. 4 yo nggih misalnya. Milih ndi? Cara sampean sing ahli curiga. Lho kan ora jelas. Kanca akeh iku bukti kowe apian apa bukti murahan ayo. Kan gak jelas. Sosial lho masalah. Boleh beri supri misalnya terus dhisik zaman rong pati soleh.
Pacar akeh bukti ganteng apa bukti ora di komitmen misal. Ora jelas ora ganteng ora. Artinya masalah sosial itu gak jelas. Tak balen meneh, kanca akeh iku bukti apian apa bukti murahan gak di prinsip. Ora mesti masalah sosial. Wonten tiyang sepuh dihormati kalian Sufyan Ats-Tsauri, mergo sepuh berarti ibadah akeh. Ana kiai sing gak yo justru sepuh masih ate wis sawi ku mesti. Padha mungkine. Nggih mboten. Lah mulane ning bab istihad iku nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Karena masalah sosial. Kalau tersebut kalian dewe bapak, ana kiai wis sepuh men dadi imam, dilem. Iku istiqomah jare bapak. Mbok istiqomah mbok mau digenti. Wong akhirnya akeh alumni pondok nganggur, mergo sing tuwek mau digenti ora ana kaderi. Ora mesti kabeh masalah sosial. Lha iku sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah sitok. Sebab iku masalah istikhlaf niku Nabi boten istikhlaf, boten menunjuk. Abu Bakar nunjuk. Terus Dewi Umar, nak aku nunjuk ya ana sing tak nut, ora nunjuk ya ana sing tak nut. Karena masalah sosial itu boten usah jenengan bakukan. Ndak usah napa dibakukan. Mergo masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ila. Bahkan Nabi piyambak ning masalah sosial ngendikan aku iku nabi, tapi wa ma adri mayuf alubi walabi. Nabi rak kekasih pangeran. Iku perang Uhud ki nate diparingi kalah mbek pangeran. Mergo dawuh pangeran, lah anak kowe menang, perang mesti tak paringi menang, berarti wanimu perkara tak jamin menang. Perangem krana perintahku, mbok menang mbok kalah pokoke berangkat. Kaya kowe ngiyai no, ya nak tepak ya kiai terus, nak ora ya ora suwe. Engko ngiyai neh. Pokoke masalah sosial boten jelas. Jadi ning bab-bab sosial kula suwun nggih sing seneng mawon. Nggih sing seneng mawon kabeh niku kersane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting mboten maksiat. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarahuma malam yakun isman. Karena masalah sosial niku napa nggih tebak-tebakane angel. Wonten tiyang nggih bidun senengane sowan kiai. Bar sowan Mbah Mun, sowan kula mengke sowan Mbah Mus. Pertama dipuji apik, wong kok seneng silaturahim. Bareng takokno bojone, "Pancen mboten seneng teng omah, Gus?" Enak sowan kiai entuk sangu ya. Waduh, matekno wong. Kene sampe husnudzon jebule. Pokoke repot masalah. Ya Supri seneng ning kene mulya ning omah malah kon isa-isa. Nak jare bapak ngenten Pri, tak terangno madhabe bapak. Wong kabeh rata-rata mbek bojone wedi. Lah nak wong awam jenenge ngopi, penting ra ning omah. Lah berhubung kiai jenenge silaturahim. Tapi niate padha. Sepenting ora ning omah iku. Pokoke intine niku kula suwun sing seneng dados Nabi piyambak iku seneng kaya nek wonten ketemu tiyang talqati wajin basyasa pokoke asik. Nggih sepundi wani zaman akhir. Dosane wong guyu paling banter uraan. Tapi nek dosane wong susah nak meleset iku gak rido mek kodok qadar. Tak balen malih, dosane wong guyu paling banter uraan. Iku wae nek hitungane uraan, nek krana syukur ora apa-apa. Tapi nek dosane wong merengut sekali meleset iku ora rido mek kodok qadar. Padahal ancamane malam yardo bi qada iku falyatub robban siwai. Wong sing gak rido mek kodok qadarku golek pangeran liyane aku. Ijek ana neh wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Aja manggon bumiku. Oh, bumi sing gawe aku merengat-merengot ae. Lho misale kula di omah terus digoni amang terus merengat terus gak bayar merengat. Kan yo mangkel. Kan kula ngombe kopi ini mesti mbek guyu. Nak merengot gratis merengot. Jadi sokai urip sing seneng. Pokoke dawuh Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna napa jahron tapi min saati rahmatillah. Ora krana arogan tapi mergo yakin rahmati Allah jembar. Lah nek sampean makome nangis ki monggo. Tapi ku iso nyerempet ora rido mek kodok. Kabeh wong sugih aku tok sing ora. Kabeh wong bojone nurut aku tok sing ora. Gremeng ya mbek pangeran. Nek kula krungu
omongane atine tak terusno kabeh wong mlebu swarga kecuali kowe. Wong kok ambek pangeran gremeng ngono. Dados kula suwun dawuh Nabi niku dicamkan di hati. Ternyata masalah, tapi nak ijtihad masalah akidah niku al-haqqu wahid, enggak bisa. Kalau masalah akidah itu kebenaran hanya satu. Enggak boleh ijtihad dalam uluhiyah. Jangan-jangan yang benar itu Tuhan itu tidak satu, enggak bisa kalau wilayah akidah itu. Nah, tapi kalau masalah furu', masalah sosial. Mulane pangger selawatan nak nyanyi iku yo ngrasa ibadah, tapi misalnya wong Islam men kaya apang terus sing mulang bab idah sapa, sing mulang mustakhadah sapa. Sing mulang aku masalah ngono-ngono iku takrir. Tapi misalnya kabeh kados kula mulang idah, mulang mustakhadah jelimet ngono ora ana nyanyine kok nak do teke panas. Nah, tapi nak misalnya terus sampean ngrungokno apang terus teke apa adem jenjet takoki idah ngowah-ngowah, takoki mustakhadah ngowah-ngowah, takoki iki Gus kula badhe umroh niki carane sepundi, misale ngeten-ngeten sepundi. Duka mboten nate ngertos kula. Kenangan kula ngaji niku ngrungokno Pak Apang nyanyi. Repot. Dadi ki setengah-tengah Bang, aku sing mulang ilmu kowe sing nyanyi. Nyanyi. Jare dekne selawatan. Solawatan sing redaksine solawatan Bang, lan turi putih ku piye redaksi solawate. Dadi ya kadang ya solawatan, kadang ya. Lah nek pas turi putih mosok min siyahi solawat turi putih. Suwe-suwe kok dadi aliran, termasuk sehote solawat iku. Pasti kan tak nyanyi ya nak pas lagu-lagu ngono jenenge nyanyi. Lah nek pas solawatan ya. Lah nek kabeh barani solawatan kok sing pas lagu-lagu misalnya Apang nyanyi turi putih, bariku nyanyi apa nih sing padang bulan. Wa min syahi sholawat ala Rasulillah. Kama kola Gus Apang. Iku turi putih. Ya, ketemu ulama-ulama yang Mekah diamuk wong akeh. Oh iki guyon Bang, tapi guyonku tetap ilmiah maksudnya itu. Pernah itu kula tenang mawon jenengan. Damaran sepuh Bang, tenang ya pokoke. Damaran. Ya damaran sepuh garansi sepuh. Dados kula suwun ning bab-bab sosial nggih jenengan nderekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku didamel gampil karena kabeh wa in adri la'allahu fitnah. Misalnya nyun sewu Sayyid Hasan. Sayyid Hasan itu orang yang paling layak jadi khilafah. Tapi kalau beliau memaksakan niku geger mbek Muawiyah. Itu kan orang berpikir kalau saya memaksakan ini geger karena kelompoknya Muawiyah tidak nerima, Sayyidina Muawiyah tidak nerima. Akhirnya Sayyidina Hasan memberikan itu ke Sayyidina Muawiyah. Tapi cara berpikir Sayyid Husain nggak mau membiarkan orang yang berhak nggak mimpin. Lagi-lagi masalah-masalah sosial itu mesti beda, sudut pandangnya beda. Itu sekunane kuno. Sahabat Jabir ya Ahmad, sahabat Jabir itu nak sholat itu nganggo pakaian paling minimal. Cara Jawa itu sarong dicancutno teng gulu ya, terus sholat. Ora pakai serban, nggak pakai baju hem. Ditakoki lho jenengan sahabat senior nak sholat kok ngoten. Ben wong roh nak ngene iki wis cukup dadi sholat. Mulane terus ditemukan sementing sholat nutupi aurat. Andekan dulu semua sahabat itu kok sholat, jubahan, serbanan, minyakan, adus nanti itu dikira syarat sah. Kowe ra iso satpam ra iso sholat, polisi ra iso sholat, pabrik pekerja ra iso sholat, mergo kudu salin ini itu. Paham ya? Jadi asal istihad itu produknya mesti bagus, asal ikhlas loh, tiangnya asal apa? Ikhlas. Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku yang mengajarkan al ajru bi qadri ta'am, napa al ajru? Tapi Nabi ketika tawaf niku tofa rokiban, napa tofa? Padahal pas itu sehat, semua ulama sepakat, Nabi pas itu sehat. Andekan saat itu Nabi kok ikut jalan, pas itu ashabu Rasulullah yatufuna musyatan, semuanya tawaf itu jalan. Tapi Rasulullah sendiri naik unta rokiban. Andekan saat itu Nabi kok tawaf rokib masyian, maka dikira syarat sahnya tawaf selain muter dari Hajar Aswad syaratnya harus jalan. Tapi baru kayak Nabi berkendara, ndak. Makanya fi'lu Rasulullah SAW itu kadang hanya libayanil jawas. Gak boleh kalau nyuwun sewu cara kasarane mentang-mentang kita ini orang terbaik terus melakukan ibadah kelas terbaik semua nanti repot. Nah iki ora aja tiru, sing kedua aja tiru.
kabeh sahabatnya Nabi ku qiyamul lail, cara bahasa NU traweh. Nabi hanya hari keempat kelima terus boten. Lha umpama Nabi traweh berdoain. Barokah Nabi boten traweh hari keempat lima, tetap diketahui kalau itu sunnah. Ngono terus mbok jajal, wah aku niru Nabi ora. Tapi apapun itu ning bab sosial kayak cocok ra cocok harus kamu dengarkan supaya hukum itu sesuai konstitusinya. Kalau traweh itu tetap apa? Sunnah. Buktinya Nabi lam yakhruj fil yaumil khamis fil yaumis sadis. Dan ketika sahabat do kumpul teng masjid, Nabi isuk miyos, aku yo ngerti kayak ngenteni aku kabeh. Tapi umpama aku melok, engko dadi fardu. Dadi hal-hal ngeten iki butuh ngaji, mboten butuh nyanyi. Ini bab-bab ngeten. Tapi ning bab-bab tertentu niku jenengan kan sumpek kan? Nah niku butuh nyanyi. Ya Bang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah dari guru kita Gus Ba atau Kiai Haji Bahuddin Nur Salim. Semoga saja ini menjadi penerangan buat hati kita yang lagi sumpek, bisa tercerahkan dan membuat kita menjadi terang benderang, insya Allah begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang menyimak sampai ke penghujung video ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Masih bersama channel Konco Ngaji. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Semoga saja kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan sehingga kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah agama. Dan yang jelas semoga kita selalu sehat walafiat ya, sehat selalu pokoknya, istiqomah dalam iman Islam sampai kapanpun begitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk video kali ini kita sudahi sekian dulu, bisa disambung ya di lain waktu, di lain kesempatan. Di kesempatan lain masih banyak waktu untuk kita menyimaknya lagi, dan silahkan kalau ada luang waktu teman-teman silahkan menyimaknya lagi, menyimak ulang juga boleh, sambil apa saja, sambil duduk, sambil tiduran, sambil minum kopi di warung, sambil apa saja, silakan saja. Semoga bermanfaat aja dan barokah untuk kehidupan kita masing-masing. Oke, yang belum subscribe mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah supaya lebih asik begitu. Dan kedepannya channel ini supaya bisa bersemangat untuk membuat konten yang terbaru lagi, dan semoga saja bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua kalangan begitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan bila mana ada salah-salah kata dari saya pribadi sebagai admin channel Konco Ngaji. Semoga dimaklumi, dan kedepannya berusaha untuk yang lebih baik bagaimana supaya membenahi diri begitu. Kita sambung di lain kesempatan dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.